Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita sampai di hari ke-15 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas satu prinsip, satu keyakinan di agama lain, yaitu yang biasa kita kenal dengan hukum karma. Nah, ternyata kalau kita mau ngaji seksama kitab suci Al-Quran, hukum karma itu juga ada di dalam Islam. Tentu karma itu bisa karma baik, juga karma buruk. Jadi prinsipnya keburukan kita, keburukan seseorang itu akan kembali kepada orang tersebut. Demikian juga dengan kebaikannya, itu juga akan kembali kepada orang tersebut. Ini saya sendiri memang tidak pernah mendengar kiai atau ustadz menjelaskan hal ini. Ya. Ini hasil saya ngaji dan kemudian saya gabungkan dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya geluti, yaitu fisika. Okay. Nah, makanya judulnya ini ya, hukum kekekalan energi kalau di dalam fisika. Nah, energinya bisa saya ganti dengan amal, ya, dan amal begitu. Jadi artinya amal kita itu kekal, seperti halnya energi di dalam di alam, ya. Itu conserve dalam artian tetap, betul. Sampai kemudian ada sebuah proses yang membuat energi itu tidak tetap. Nah, demikian juga dengan nilai amal kita. Nah, ini saya merasa sangat berkepentingan untuk menyampaikan ini, agar menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang punya potensi untuk bertindak tidak adil, ya. Sehingga perlu diketahui, perilaku tidak adilnya, perilaku dolimnya, suatu ketika akan kembali pada dirinya sendiri. Entah itu ketika orang itu sudah lupa terhadap kedolimannya atau masih ingat. Ya. Nah, kalau lupa biasanya gak ono udan, gak ono wong moro-moro gitu ya, mengalami kecelakaan apa itu, ya. Nah, jadi ini untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Dalilnya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa-apa yang telah diusahakan. Jadi artinya seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang sudah diusahakan, ya. Suatu ketika kita menerima sesuatu, nah, itu sebenarnya kalau kita kemudian refleksi masa lalu, bisa jadi masa lalu kita telah berbuat kebaikan sehingga kemudian
suatu hari yang kita lupa seolah-olah itu sesuatu yang datang begitu saja, ya. Nah ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya itu semua akan diperlihatkan secara sempurna. Artinya usahanya itu ya akan diperlihatkan secara sempurna. Summa yujzarul jaza'al awfa. Kemudian ya dibalas dengan balasan yang sempurna. Ini surah An-Najm 39 sampai dengan 41. Oke, nanti bisa dibuka. Ya. Jadi seseorang itu mendapatkan sesuatu karena telah diusahakan, gitu ya. Nah, ini. Jadi tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakan. Nah, ini supaya kita tidak putus asa. Kalau kita tuh merasa di sekitar kita tuh banyak kedoliman, ya. Kadang-kadang kan saking kedoliman terus-menerus datang, kita lalu putus asa, begitu kan ya. Kroso urip kok wabet men. Itu. Kemudian yang dolim juga jangan merasa terus aman, ya. Jangan merasa terus aman, gitu. Karena suatu ketika amal buruknya itu tetap akan kembali, begitu ya. Nah ini saya beri ilustrasi yang ekstrim. Ya, ini. Jadi banyak kan orang tidak berdaya karena berbagai alasan, berbagai sebab, kemudian teraniaya. Ya, sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa doa orang yang tertindas itu doa yang paling mudah untuk diijabah. Ya, ini bentuk keberpihakan Islam, gitu ya. Nah ini. Jadi di suatu tempat ketika kedoliman itu merajalela dan masyarakat seringkali kemudian hampir-hampir putus asa. Maka yang didolimi jangan putus asa. Yang mendolimi jangan merasa aman. Itu peringatan saya. Ya, saya rujuk dari kitab suci. Ini. Nah, misalkan ini kan orang yang merasa kuat lalu dengan semena-mena menghajar yang lemah. Ya. Selesai mengajar pergi begitu saja. Ya. Barangkali bisa lepas dari hukum manusia. Karena memang hukum manusia kan lemah. Ya. Itu. Nah, jadi hal yang seperti ini sekali lagi ya dari ayat yang saya bacakan tadi, maka amalnya itu akan kembali. Nah, saya akan jelaskan ini dari perspektif ayat-ayat semesta, ya, yang alam mengajarkan kepada kita. Nah ini, ya, orang jatuh. Orang jatuh, jadi orang katakanlah mulanya diam. Maka di dalam ilmu fisika Ibu Bapak, jadi pada ketinggian itu karena posisinya seseorang itu mempunyai yang namanya energi potensial. Energi potensial itu energi karena kedudukannya, karena posisinya. Ya, makin tinggi posisinya, maka makin tinggi energinya. Ya, sama dengan orang kalau kedudukannya makin tinggi, itu daya dobraknya akan makin besar. Ya, kalau pemimpin ngomong dibanding orang biasa ngomong kan dampaknya lebih besar gitu. Ya, nah ini juga berlaku di alam. Jadi kalau kita kejatuhan, ya buah misalkan buah apel aja dari meja ke kaki kita, ya itu gelundung itu jatuh kita. Nah, dibanding dengan misalkan apel itu
karena mungkin anak kita nyimpen di atas lemari karena ada tikus lalu kesenggol, gelundung juga. Maka yang jatuh dari lemari itu terasa lebih sakit daripada yang di atas meja. Kenapa? Karena energinya itu lebih tinggi, lebih besar daripada yang di atas meja. Karena tempatnya lebih tinggi. Ya. Nah itu. Nah, energinya ini tetap. Jadi misalkan ini saya beri ilustrasi, udah sebut saja 6.000 ya. Nggak penting itu apa satuannya, itu biar yang mahasiswa aja. Tapi misalkan 6.000. Maka ketika sampai di tanah, energinya itu tetap 6.000. Cuma bukan lagi berupa energi potensial, tetapi namanya energi kinetik, yaitu karena geraknya itu. Jadi geraknya, geraknya ketika sampai di kita itu besar, kecepatannya besar, ya. Tapi tentu akan lebih besar lagi kalau tingginya jatuhnya berasal dari tempat yang lebih tinggi, kecepatannya lebih besar lagi. Itu dikatakan energinya lebih besar, tetapi tetap ya tidak berubah. Demikian juga selama proses jatuh, ya. Jadi kalau ketika di tanah tadi dikatakan energinya tinggal energi kinetik, energi karena gerak. Nah begitu di melayang itu tetap ada posisi ketinggian, potensial, lalu kecepatan, energi kinetik. Nah jumlah totalnya itu tetap 6.000 kalau mulanya 6.000. Ini namanya energinya tetap. Jadi dimanapun dia tetap begitu. Nah amal kita itu seperti itu ternyata. Ya, kalau kita rujuk surat An-Najm 39-41 tadi. Ya. Nah, dipanggil iki wong tiba. Ya. Ilustrasinya supaya mudah. Nah, jatuh. Itu. Jadi energinya itu ya, energi totalnya itu tetap. Nah, ini secara fisika. Nah, ya. Ini energi daun. Jadi energi mula-mula karena kedudukannya ya, pada ketinggian, kemudian jatuh. Ya, nih. Sekarang sedikit quiz. Daun jatuh itu mungkin kita pernah, ya kita dulu kan pernah SMP SMA Pak ya. Daun jatuh tuh kenapa Pak? Daun jatuh itu katanya ada gravitasi bumi kan gitu. Jadi daun itu ditarik oleh bumi. Jadi totalnya itu sama Pak. Totalnya itu sama. Seperti yang saya ilustrasikan tadi itu ya. Jadi sebelum turun itu energi potensial, kemudian turun jadilah energi karena posisi dan kecepatannya, sampai di lantai ini tinggal energi kinetik aja. Karena energi potensial karena ketinggian itu udah nol. Ya. Kekal. Itu. Nah, demikian juga dengan ini. Ya, ini Pak. Nah, jumlah keduanya itu total lengkap, tetap conserve, ya. Nah, ini ternyata kemudian berlaku dalam yang diisyaratkan dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Amal seseorang itu akan kembali Pak utuh. Kemudian ditekankan amal baik. Amal itu umum dari sekarang dalam surah apa ini? 65 itu apa? Surah At-Talaq. Wa man yaqtatillah yaj'al lahu ma'raja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang menjaga hukum Allah, menjaga hukum Allah itu berarti takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, menjaga hukum Allah itu berarti yang halal dan haram diperhatikan betul, sing haram ojo, yang halal ini yang kerjakan begitu, yang wajib yang dikerjakan. Nah ini takwa. Maka kemudian ya ja'allahu mahraja, maka bagi orang tersebut dijadikan jalan keluar, dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, lalu diberi rezeki dari sumber yang tak terduga-duga. Lalu kita katakan oleh rezeki nombok, gitu jadinya.
Padahal ingat, ini sebenarnya dulu ada rangkaiannya, tapi mungkin kita udah lupa. Itu. Makanya kalau punya amal baik lupakan. Ya, lupakan. Itu. Nah, setelah dapat sesuatu, coba direnung-renung kembali. Nah, tahun 2012, Pak G. Saya itu kan ngaji di Banjarmasin. Nah, ternyata jamaahnya itu punya travel umroh gitu loh, Pak G. Nah, berngaji itu saya ditodong oleh yang jamaah tadi. Ya, Gus Pur, ikut umroh. Nah, padahal saya kan ada diundang di Kuala Lumpur. Sebentar dulu, saya punya jadwal. Langsung saya dipotong lagi. Gus Pur, undangan manusia Gus Pur penuhi. Kenapa undangan Allah dan Rasulnya nggak dipenuhi? Wah, terus ganti dalil, wah. Terus kutu butuh. Ya, akhirnya saya sanggupi, lalu setelah itu saya telepon dia Kuala Lumpur. Mohon maaf, dari izin. Itu, ya. Jadi ini peristiwa yang tak terduga pada waktu. Saya di pesawat, gini kan. Bener nggak pada umroh? Bener kan tadi dong, ya. Sampai di rumah juga nggak percaya. Sampai keesokan harinya, kemudian ditelepon minta ngirim paspor. Nah gitu ya. Baru percaya. Oh, umroh tenanan gitu. Oh iso. Nah, kemudian coba ingat. Oh ya, gitu ya. Ada sepatu. Itu. Ya. Itu nanti ada sambungannya, Pak. Ada sambungannya ya. Ada sambungannya. Ternyata beberapa waktu sebelumnya saya itu sebenarnya begini. Kan saya itu alumni Jepang. Ya. Di kota saya itu teman-teman Indonesia itu mau beli masjid, mau beli bangunan, mau dijadikan masjid. Saya tahu, Pak. Karena saya pernah menjadi ketua Muslim Indonesia di Hiroshima, begitu. Saya tahu ya. Saya mau nyumbang izin, karena jumlahnya nggak seberapa, Pak. Ya, mungkin di Indonesia seberapa, tapi untuk dia kan itu jadi seberapa, gitu kan? Oh, nyumbang boga, itu. Terus kira-kira tahun 2010 atau 2011. Ya. Nah, akhirnya tanpa pengetahuan istri saya, Pak, gitu ya. Karena waktu itu memang durung akeh hubungan saya beri kemudian saya kirim, saya transfer, ya mungkin kalau sekarang itu sudah nggak berapa, tapi pada waktu itu sesuatu sekali bagi saya, ya udah gitu ya. Dan kemudian saya katakanlah ya udah, karena memang saya tidak ya intinya mau beli bangunan untuk masjid gitu ya. Kan kita tahu kalau kita ikut di situ selama masjid terpakai kita dapat pahalanya gitu kan. Itu yang namanya sedekah jariyah. Ya. Itu sedekah jariyah. Tuh. Makanya sedekah jariyah itu ditaruh di urutan pertama sebagai amal yang akan terus mengalir setelah kita mati. In qata'a idza mata ibnu Adam, gitu kan, ketika mati anak Adam, in qata amalahu illa min salasin. Ya, terputuslah amalnya kecuali sedekahun jariyah. Jadi kecuali sedekah. Ya, baru kemudian ilmu, baru kemudian doa. Ini urut-urutannya enggak pas, Pak. Kalau punya anak, kita belum yakin anak kita itu menjadi anak soleh bisa mendoakan kita. Oh, itu tergantung dididik, dan itu kangen Pak zaman saiki. Kirim no pondok sih oleh main HP jebol. Itu ilmu tumbuhan, kita punya ilmu, ya toh? Itu. Tapi sedekah ini kita sendiri, Pak, yang menggerakkan. Sedekah gitu. Wes sedekah itu bisa atau tidak itu sepenuhnya ada di diri kita. Makanya urutannya sedekah itu jagain dulu itu loh ya. Baru kemudian ilmu, baru kemudian anak soleh. Ya. Nah, jadi oh iya kayaknya itu ya menyebabkan kemudian saya dipaksa umroh. Nah,
amal baik berupa kebaikan, Pak. Itu. Ya. Amal buruk wajazau sayyi'atin sayyi'atun misliha. Ini dalam surah Syura. Ya. Ayat 40. Balasannya keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Saya beri contoh paling sederhana, Pak. Ya. Itu. Suatu pagi saya naik motor dengan nyonya. Terus ono mahasiswa. Jadi dulu jalan ini masih belum keliling sampai Blok U. Dulu jalan itu ITS itu masih di utaranya teknik kimia. Saya jalan. Nah, di jalan itu ada genangan air. Saya nyebut, kalau muncul ya mahasiswa. Dan dilala saya tuh nggak ngerti, Pak. Terus aja. Ya, terus aja. Saya ingat, karena pemahaman saya ini sudah lama. Ya Allah, kenapa saya tadi nggak benar? Gitu ya. Saya tahu mbak itu mesti mulai gak karuan. Juruanti. Ya. Nah, wong Surabaya mungkin peliharaan kiri dan lain udah betul. Nah, wong Yogyo ya semua ungkapannya apa. Tapi yang jelas dia marah. Dan mungkin dia karo batin, muka-muka. Itu kan ya doanya. Dan doa orang ternanya itu wah dijawab gitu kan. Suatu ketika apa gitu. Saya demi kecipratan mau saya bilang, saya langsung ingat tidak balas aku, balas aku, tak terima, itu penghapus dosa aku sing dhisik. Jadi kalau bapak melakukan kesalahan seperti itu, bapak mari mengajar arek sing bapak anggap bawahan, mak ojo merasa aman. Mbuh suatu ketika jenengan ketemu sapa dihajar wong. Gitu loh. Bapak bisa memperhatikan siapapun. Ya. Itu. Saya sebenarnya punya catatan-catatan, Pak. Punya catatan panjang orang-orang yang seperti itu. Itu. Ya, kalau saya ceritakan itu banyak ini. Ya. Ini kaitannya itu. Saya pikir masing-masing kita punya pengalaman itu. Ya. Gitu. Dan punya orang mungkin orang yang pernah apa pada kita, itu suatu ketika dia mengalami. Itulah bentuk balasannya. Jadi ini kan kalau di agama lain disebut karma, gitu kan. Tapi di kita ya minimum ada 3 ayat tadi, 3 surat, bukan 3 ayat karena tadi ada yang 3. Yang pertama tadi An-Najm 3 ayat, kemudian yang Syura tadi 2 ayat, sekarang 1 ayat. Jadi 6 ayat. Gitu Bang. Nah, sekarang bagaimana supaya amal buruk kita inginkan supaya amal buruk kita itu tidak kembali pada kita. Ternyata fisika juga mengajarkan, Bang. Nah, kalau ini kan tadi energinya kan energi posisi, di sini energi kinetik bangkit. Kalau ini halus, ya, tidak ada gesekan, maka tetap kecepatannya, Pak. Tapi kalau ini ada gesekan, ya, kasar, friksi, gesek, maka ini akan lama-lama akan diam karena energinya berkurang, energinya hilang. Nah, kalau keburukan Bapak itu mau hilang, ya, kalau Bapak mengambil hak, Bapak Ibu mengambil hak orang lain, maka kembalikan itu. Nah, kalau yang baik, supaya kebaikan tidak hilang, ojo diungkit-ungkit. Misalnya ini, woi, kembali gak nak kantu kami, itu bisa dikirim PNS. Gak balik ke balasan. Ya, itu nanti tidak dapat balasan, gitu. Jadi ungkit-ungkit. Kondisi lah karena apa, gitu ya. Jadi kebaikan kita itu, ya jangan diungkit-ungkit dalam konteks yang katakanlah tadi, apa? Ya, istilahnya mau menjatuhkan ini, gitu. Tapi kalau mau saya tadi kan ini untuk materi ceramah ya, itu yang saya ceritakan tadi, itu. Saya yakin ibu bapak masing-masing punya pengalaman yang seperti itu, ya. Itu. Jadi friksi dari amal baik kita tuh kan mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut, ya. Itu. Wah, jadi kelakaan anu biasa, pokoknya sebut-sebut. Nah itu hilang Pak kebaikan kita, ya.
ibu bapak yang masuk nyumbang apa atau gak dipanggil karo Gusti Allah tanah suci. Karena apa? Hilang. Nilai amal baik itu sudah hilang. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang apa yang menggesek amal buruk? Ya. Nah ini 3M, minta maaf. Nah, minta maaf. Saya tadi kan saya cerita Muslim berpuasa. Saya kan dilakukan pada waktu itu kerasukan apa gitu terus aja. Padahal saya berhenti harus minta maaf. Itu dah. Itu. Deh. Akhirnya terbalas juga. Ya. Nah, kemudian kalau bapak mengambil hak, bapak ibu mengambil hak, balik no. Lek perkara iki repot ya suruh urusan karo menungso lek kayak gak iso kudu dibalekno. Gitu loh ya. Makanya harus ekstra hati-hati kalau terkait dengan hak orang lain, barang orang lain. Gak iso cuma njaluk sepuro. Sampai no dhisik aku dhisik njupuk pelemur. Ih belum wow aku gak ono tak pageri tak njupuk. Ngomong ben kelas no gitu loh ya. Lah iku mbak, yo mbak Ale itu. Kene ngopo jebuk wong. Jangan solo jebuk wong iku balesanmu. Gitu loh ya. Lah pengen dak bales ngomong pas riyo ngomong ngono. Kayak aku dhisik iku pelem ya tak jupun yo kaono. Jaluk sepuro yo lho. Mesti di sepuro, Mbak. Oh, minta maaf wong Indonesia wis begitu minta maaf hati ini wis langsung lulu gitu loh. Yang penting ojo isin jaluk sepuro, ojo gengsi. Mungkin ini masalah gengsi. Jaluk sepuro yang gue gengsi bareng. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi amal kita baik yang amal baik maupun buruk itu akan bertahan nilainya dalam diri kita dan akan dikembalikan oleh Allah kecuali kemudian kita mengungkit-ungkit amal baik kita atau kita kemudian meminta maaf atau mengembalikan kalau itu terkait dengan hak yang kita ambil dari orang lain. Ya, sebab kalau enggak untuk iso kejadian sing tak terduga kan banyak sekarang itu Pak ya kasus-kasus yang di luar nalar kita tapi itu terjadi, ya itu wajar dikira itu apa peristiwa yang independen enggak Pak, itu sebenarnya peristiwa di alam semesta karo Gusti Allah itu kan harus dirancang kaitan satu dengan yang lain. Itu kalau dari perspektif ketuhanan dalil yo ono kari ngajine sing sekep enggak gitu loh Bang. Poinnya ternyata di dalam Islam itu juga berlaku ya yang namanya apa yang di agama lain itu disebut hukum karma. Karena itu hati-hati jangan mudah membuat apa ya ketidakadilan, kedoliman kepada orang lain karena itu akan kembali dan suka-sukalah berbuat baik karena itu tetap akan kembali kepada kita apalagi kalau kemudian kita lupa kita tidak nyebut-nyebut. Akhirul kalam mudah-mudahan ini bermanfaat ya, berlomba-lombalah dalam kebajikan khususnya di 15 hari terakhir. Jangan lupa Bapak Ibu ngaji Quran, baca, baguskan bacaannya, pahami maknanya. Kalau belum dia bisa paham, belum paham bahasa Arab gunakan terjemah. Syukur-syukur kalau mulai mau ngaji bahasa Arabnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.